Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan langsung membuka terlebih dulu Kisah Rasul 3:21. Ayat yang semalam saya baca. Ayat ini sangat merema hari-hari ini untuk setiap kita. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah temukan, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Sekali lagi saudara, kita baca dengan keras. Ini ayat luar biasa. 2, 3. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ada satu masa yang sangat spesial untuk gerejanya. Ada satu masa, orang bisa menyebut itu masa keemasan. Itu bisa disebut masa keajaiban. Itu bisa disebut masa hujan awal dan hujan akhir disatukan. Itu bisa juga disebut masa-masa di mana anggur baru dicurahkan. Saudara, digambarkan dengan berbagai ungkapan. Itu masa yang luar biasa, di mana Alkitab mengatakan menjelang atau sebelum Tuhan datang yang kedua kali, masa itu harus terjadi, yaitu pemulihan segala sesuatu. Saudara, ada sebuah kebanggaan dari Tuhan karena dia melihat gerejanya, mempelai wanitanya dipulihkan. Amen. Di dalam bahasa Tesalonika, mereka tidak bercacat celah. Ada sebuah kebanggaan dari Tuhan Yesus, dan Roh Kudus hari-hari ini kerja dengan extraordinary untuk membuat kita mengalami pemulihan segala sesuatu. Amen. Nah saudara, ini memang tidak disukai oleh si jahat. Ada banyak anak Tuhan sekedar kebaktian, sekedar jadi Kristen, sekedar melakukan aktivitasnya. Mereka gak ngerti bahwa kita sedang memasuki masa yang dijanjikan Tuhan ini bukan 100 tahun lagi. Masa yang dijanjikan Tuhan ini bukan 50 tahun lagi. Masa yang dijanjikan Tuhan ini sedang terjadi hari-hari ini. Persoalannya saudara, nyanyian tadi. Ada orang yang dibuat tidak percaya karena melihat hal-hal yang sedang terjadi dalam hidupnya. Karena sedang melihat sesuatu yang seolah-olah bertentangan dengan janji Tuhan. Kenapa aku seperti ini? Kenapa keluargaku seperti ini? Kenapa ekonomiku seperti ini? Kenapa kesehatanku seperti ini? Saudara, kalau kita melihat kenyataan dan kita tidak berpegang kepada kebenaran, maka waktu akan terus berjalan. Saudara tidak bisa menikmati apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu masa keajaiban, masa pemulihan segala sesuatu. Kenapa dikatakan segala sesuatu? Apa artinya segala sesuatu? Segala sesuatu artinya segalanya. Manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Makanya kitab Tesalonika mengatakan bahwa roh, jiwa, dan tubuhmu Tuhan mau terpelihara sempurna, tidak bercacat pada kedatangan Tuhan. Saudara, kalau kita pelajari, terpelihara sempurna. Sebetulnya yang terjadi bukan terpelihara dulu, sempurna terus dipertahankan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau saya ngomong sempurna, jangan saudara berpikir bahwa kita seperti Allah Bapa. Tidak. Kita kuliah saudara, kita pernah dapat nilai A. Anak-anak kita pernah dapat nilai A. Nilai A itu artinya
Sempurna. Tuhan ingin kita mempertahankan, masuk masa itu, mengalami masa itu, mempertahankan bahkan terus naik, dan ujungnya adalah pengangkatan. Saudara, itu plannya Tuhan itu seperti itu. Rencana Tuhan luar biasa. Cuman ada banyak orang yang tertutup, gak ngerti bahwa itu adalah sebuah peristiwa yang dinantikan, yang diharapkan. Bahkan bahasanya Roma, semua makhluk menantikan hari itu. Nah, kalau saudara dan saya hidup tidak dalam tidak kepercayaan, hidup sekedar jadi Kristen, itu membuat kita jenuh, saudara. Membuat kita merasa hidup tidak ada bedanya. Padahal kalau kita melihat janji Tuhan, sekarang sedang digenapi. Masa pemulihan segala sesuatu, dipulihkan rohaninya, itu nomor satu. Saudara bisa merasakan kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang menyala di hidupmu. Ada sesuatu yang berkobar di rohmu. Gak bisa enggak kalau gak baca Alkitab. Tidak bisa tenang kalau tidak ketemu hadirat Tuhan. Itu pemulihan rohani. Yang kedua juga pemulihan jiwa. Saudara, setan bekerja begitu rupa. Ada banyak keluarga-keluarga yang berantakan hari-hari ini. Mereka tinggal satu rumah. Bahkan mereka tinggal satu kamar. Tapi hatinya tidak bersatu. Anak-anak memilih kasih di tempat lain. Kalau mereka punya masalah, mereka tidak datang ke papa mamanya. Mereka pilih tempat lain. Mereka pilih jalan lain. Saudara boleh punya duit berapa triliun. Kalau keluarga kita berantakan, itu gak ada artinya. Saya selalu bilang, saya pengen jadi suami, pengen jadi papa, jadi hero. Bukan hanya di gereja, bukan hanya di mana-mana saya khotbah, tapi di keluarga saya. Benar saudara, saya gak bisa khotbah kalau saya dengan keluarga saya gak beres. Ini penting sekali. Yang ketiga, pemulihan secara jasmani. Tuhan tidak mengendaki saudara sakit-sakitan. Abraham adalah orang yang diberkati dalam segala hal. Amen. Rohaninya diberkati, jiwanya diberkati. Sampai mati dia gak sakit-sakitan. Dan dia orang yang diberkati secara finansial. Alkitab kita yang bilang bahwa kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang fasik, harus dipindahkan pada orang yang takut akan Tuhan. Tapi kalau saudara gak percaya, kekristenanmu sekedar berjalan dan asal-asalan, masa ini kan lewat. Artinya tidak semua orang bisa menikmati. Sekali lagi, Kristus itu harus tinggal di surga. 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke surga, saudara. Orang bilang, kapan? Katanya mau datang kedua kali. Katanya mau datang kapan? Tuhan nunggu, saudara. Nunggu sampai waktu ini seperti diperpanjang. Supaya gerejanya sebanyak mungkin orang mengalami pemulihan segala sesuatu. Jesus must remain in heaven until the time comes for all things to be made new. Itu hati Tuhan. Itu benaknya Tuhan. Itu maunya Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan sedang kerja, saudara. Membuat ini digenapi. Nah, yang pertama, kalau kita sebagai orang Kristen yang hanya melewati hari demi hari tanpa mengerti rencana Tuhan ini, membuat saudara hidup seperti orang mati tapi hidup. Alkitab berkata iman, pengharapan, dan kasih. Itu 3 senjata orang Kristen. Setan itu pekerjaannya apa? Mencuri, membunuh, membinasa. Setan pekerjaannya mencuri. Dia akan curi iman saudara,
Dia akan curi kesehatan saudara. Dia akan curi kebahagiaan keluarga kita. Itu pekerjaan setan. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya gak boleh diam saudara. Gak boleh pasif. Meresponi apa yang Tuhan mau. Memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Mempercayai dan lakukan bagian kita. Kenapa? Kita akan lihat Matius. Saudara akan melihat ada satu sisi yang lain. Dan ini akan bergerak terus. Dan ada banyak gereja acuh tak acuh akan hal ini. Matius 24. Matius 24. Ayat yang ke-12. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, Tuhan menggambarkan sebuah kebenaran yang sederhana. Bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang terjadi di atas muka bumi ini. Sebetulnya bukan krisis ekonomi. Sebetulnya juga bukan krisis penyakit. Tapi krisis kasih. Seperti yang tadi malam saya gambarkan saudara. Seorang hamba Tuhan senior. Dia mendapat sebuah mimpi dan mimpi itu membuat kita mengerti kebenaran ini. Nanti saya jelaskan. Hamba Tuhan ini dia melihat ada 2 cawan saudara. Ada 2 cawan di depannya dan dia bertanya, Tuhan itu apa? Yang pertama adalah cawan kebaikan. Cawan yang dari Tuhan. Kalau cawan ini dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dipenuhi dengan pujian penyembahan seperti yang kita lakukan hari ini. Dipenuhi dengan orang-orang yang tetap percaya. Walaupun keadaan tidak mendukung. Tetap beriman. Punya pengharapan. Dan kasihnya tidak luntur. Itu membuat cawan ini penuh saudara. Dan kalau cawan ini penuh. Mengakibatkan mujizat, lawatan, keajaiban, berkat supranatural yang luar biasa. Tetapi hamba Tuhan ini juga melihat cawan yang sebelah. Yaitu cawan yang dari si jahat saudara. Cawan karena kedurhakaan. Cawan karena perbuatan jahat. Cawan karena segala sesuatu yang memang direncanakan oleh si jahat. Seperti yang dialami di masa Sodom dan Gomora. Begitu cawan ini penuh dengan kedurhakaan, maka setan menuntut kehancuran. Setan menuntut bencana, setan menuntut perang, setan menuntut virus penyakit dan lain sebagainya. Begitu cawan ini memenuhi. Saudara, ada banyak gereja, biarinlah berjalan ala kadar, berjalan apa adanya. Sebetulnya tidak. Gereja dibangun oleh Tuhan. Tuhan berkata, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Artinya gereja itu punya wewenang penuh saudara. Amen. Wakil dari Allah. Amen. Harus memperhatikan cawan ini. Minimal di kota kita. Minimal di sekitar kita. Cawan yang mana yang hampir penuh. Cawan yang mana yang sedang naik. Cawan yang mana yang sedang turun. Makanya Alkitab tadi berkatakan, karena kedurhakaan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Perhatiin saudara, ini seperti timbangan. Kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang semakin dingin. Nah, kalau gereja membiarkan sekedar kita jadi Kristen, sekedar kita beribadah, sekedar kita melakukan aktivitas, tapi tidak mengerti apa yang Tuhan rencanakan, dan kita membiarkan kasih menjadi dingin, tawar, segala sesuatu dilakukan dengan rutin, semua hidup kekeluargaan kita pun seperti itu. Hidup satu rumah, hidup satu kamar,
tetapi hatinya berseberangan satu dengan yang lain. Dan keadaan itu, tanpa kita sadari, kita membiarkan kasih yang mendingin semakin ringan. Artinya kita membiarkan kedurhakaan semakin bertambah. Dan itu sebabnya saudara, wajar kalau bencana demi bencana terjadi. Semua yang ditulis di Alkitab, khususnya di kitab Wahyu, Tuhan gak ngomong tahun sekian. Tuhan gak berkata waktu ini akan terjadi, tidak. Semua itu ditulis. Artinya setelah gereja mengalami pemulihan segala sesuatu, ujungnya pengangkatan, setelah itu baru antikris, setelah itu baru bencana besar. Yang percaya katakan, itu rencana Tuhan. Tadi di depan, batiknya Pak Hadi kok nggak ada? Ini batik terbaru, saudara. Ini gambarnya ikan dan gelombang. Jadi ikan itu jiwa-jiwa. Kami percaya ada lawatan jiwa-jiwa yang luar biasa. Saudara, saya bersyukur istri saya setiap membuat ini, dia berdoa, Tuhan bagaimana desainnya. Kami percaya saudara, apa yang kami kenakan itu yang terjadi. Yang kita bicarakan, yang kita ucapkan itu yang terjadi. Saudara, saya khotbah di sebuah gereja besar di Jakarta. Itu duduk paling depan. Itu selalu pakai kaos gambarnya naga. Itu berkali-kali saya khotbah sudah di gereja itu, karena sama-sama GBI. Saya setahun bisa tiga kali, kebanyakan ketiga kali saya khotbah. Itu selalu duduk depan pakainya gambarnya naga. Nanti kapan lagi itu tengkorak. Aduh, kok gak enak banget sih. Sampai saya bilang sama pendetanya, apa kita pakai baju gambarnya mawar, kayak istri saya itu gambarnya buah delima, itu bicara pelipat gandaan. Kenapa disalahin? Kok gambar naga kok didiemin? Bisa ngerti gak saudara? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kenakan, itu yang kita harapkan terjadi. Makanya Tuhan berkata, pikirkanlah segala sesuatu yang manis. Saudara, sesuatu yang ajaib sedang Tuhan buat. Nah, gereja gak boleh diam, saudara. Ini ada dua timbangan. Kalau kita membiarkan kedurhakaan terus bertambah, kasih akan menjadi dingin. Ada dua hal saya mau bicara malam hari ini. Yang pertama tentang kasih, yang kedua sore nanti saya lanjutkan. Kita nggak boleh membiarkan ini berlalu, saudara. Acuh tak acuh, yang penting minggu ada kebaktian, yang penting kita melakukan aktivitas, yang penting saya pelayanan, tidak. Gereja harus memperhatikan keadaan zaman, lingkungan di sekitar kita, timbangannya sedang seperti apa. Saudara nggak bisa harapkan mujizat, nggak bisa harapkan lawatan, nggak bisa mengharapkan perpindahan kekayaan bangsa-bangsa kalau membiarkan kedurhakaan bertambah. Halo? Kalau membiarkan hatimu dingin, kekristenanmu dingin, keluargamu dingin, nggak bisa. Makanya ini harus saudara lakukan. Bagaimana supaya kasih ini bertambah, maka kedurhakaan berkurang. Yang percaya katakan, amin. Sudah lihat, ini timbangan. Firman berkata karena kedurhakaan bertambah, kasih berkurang. Artinya bagaimana caranya? Kita membuat kasih kepada Tuhan terus menyala-nyala, berapi, berkobar, dan itu membuat kedurhakaan semakin ringan. Dan disitulah lawatan demi lawatan akan terjadi. Kemudian nanti Oktober, hamba Tuhan Pastor Lukas akan ke Temanggung. Biar mereka lihat gedung kami. Mereka bisa lihat, Bapak nanti bisa lihat jemaat kami orang sederhana. Tapi kami membangun bermiliar-miliar. Tidak pernah berhutang, tidak pernah kekurangan.
Orang sampai bingung, kok bisa ya? Kami bangun gedung sekolah 4 lantai. Dengan bangunan yang lebih dari umum. Kami bangun yang kedua, lebih bagus dari gedung yang pertama. Dan dana tidak pernah habis. Kenapa saudara? Karena itu janji Tuhan. Kami tidak membiarkan kasih ini berdingin. Saudara, ada satu perbuatan bodoh yang dilakukan oleh anak Tuhan. Yang membuat cawan dari si jat itu cepat penuh. Yaitu dengan cara membiarkan hatimu dingin. Hubungan suami istri sudah tidak harmonis, ya dilewati saja. Tanpa ada kerinduan untuk pemberesan. Hubungan orang tua dan anak menjalani begitu saja. Oh, saya kasih duit kok anak saya. Saya sekolahin. Saudara, anak saudara bukan cuma butuh itu. Mereka butuh sentuhan kasih. Amen. Terutama dari seorang ayah. Saya kalau salah, saya emosi. Saya tidak segan. Saya bilang, Vincent, Victor, Grace, maafin Papa. Saya bilang kamu adalah tim yang paling kuat buat Papa. Tim yang paling kuat buat Papa adalah Mama dan kalian bertiga. Kami pergi bukan cuma ke Amerika, saudara. Ada banyak negara. Ke negara-negara miskin. Kami ke Afrika. Kami bawa anak-anak kami. Mereka lihat betul hidup yang sangat susah dan menderita. Kami masuk ke slum area. Ke daerah-daerah orang miskin. Mereka ngerti arti hidup. Itu sebabnya saudara, hati-hati. Jangan biarkan hidupmu berjalan begitu. Di negara-negara maju seperti ini. Di mana segala sesuatu rutin itu akan terus mengalir. Membuat kau tidak sadar. Dan kasih yang semakin meninggi. Membuat kedurhakaan semakin bertambah. Dan itu yang membuat saudara tidak bisa melihat sesuatu yang ajaib yang dari Tuhan. Kenapa orang lain ditolong? Kenapa orang itu saya? Kenapa aku tidak? Masalahnya di sini. Yang di dalam. Saya mau tunjukkan satu ayat dan saudara nanti akan terkejut. Oh, ini hubungan keluarga ini sangat penting, saudara. Kita akan buka Maleakhi pasal yang terakhir. Maleakhi pasal 4. Ada tisu enggak? Itu Bu Linda, ya tolong Kak. Kami bawa batik-batik, bawa buku-buku yang saya buat. Kalau saudara nggak ada atau habis, bisa pesan nanti teman-teman kami kalau datang kan bisa bawakan. Maleakhi pasal 4, saudara judulnya apa? Hari Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-5 dan 6 saja, 2 ayat terakhir. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Perhatiin saudara. Sebelum kedatangan Tuhan, Tuhan akan kirim orang-orang yang punya urapan Elia, bahkan double Elia yaitu Elisa, kuasa dan kasih. Dan apa yang mereka buat ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Perhatikan kalimat terakhir, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga apa? Musnah. Apa artinya? Kalau hubungan keluarga tidak dibereskan, hubungan suami istri tidak dibereskan, sementara sudah lihat, oh anak-anak bukan urusan anak-anak, ini urusan papa mama, ini urusan orang tua, nggak bisa sudah. Tahun 85 saya khotbah di Toronto bersama hamba Tuhan Yusuf Roni. Yusuf Roni begitu dengar saya mau khotbah, waktu itu saya umur 24 tahun, dia bilang, oh saya nggak mau khotbah sama orang yang belum menikah.
Saya diam saja. Panitia merayu, saya sampaikan firman. Begitu saya selesai khotbah, Yusuf Roni datang ke hotel saya, dia ketok kamar saya, dia bilang, saya minta maaf. Selama ini saya tidak pernah dengar khotbah keluarga dari sudut seorang anak. Bisa ngerti gak saudara? Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita ribut, kita bertengkar, kita gak pikir apa akibat buat anak-anak saudara. Ada banyak orang tua yang egois saudara. Kalau kau pikir, wah ini urusan orang tua, ini bukan urusan anak. Kalau kita bisa, gak apa-apa. Papa tetap papamu, mama tetap, bukan itu saudara. Kenapa dikatakan 2-3 orang berkumpul, sepakat? Kenapa Bapa, Putra, Roh Kudus? Itu gambaran keluarga. Itu sebabnya setan berjuang begitu rupa. Bagaimana keluarga dihancurkan. Awalnya dari mana? Lihat saudara. Hati Bapa kepada anak. Saudara kalau punya konflik dengan istri, saudara kalau punya konflik dengan suami, tidak bisa tidak itu akan berpengaruh kepada anak. Saudara boleh nggak ngaku itu terjadi. Saudara mau mukanya senyum kayak apa di depan anak, saudara mau bertengkar di sebuah tempat yang jauh, yang tidak didengar, hubunganmu dengan anak itu hubungan batin. Dan akibatnya, kenapa Tuhan akan memusnahkan? Saudara, hubungan keluarga yang berantakan akan mengakibatkan generasi yang kacau. Padahal satu pasal sebelumnya, Tuhan berkata, setiap pernikahan harusnya menghasilkan keturunan ilahi. Artinya anak-anak kita lebih baik dari kita. Anak-anak kita lebih rohani dari kita. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak saya, dari mulai mereka 3 tahun, saya selalu bilang, Vincent, Victor, Grace, saya bilang, baca Alkitab. Dari kecil saya beliin Alkitab yang bergambar anak saya kecil. Papa, kenapa baca Alkitab? Saya bilang, supaya kamu kenal Tuhannya Papa. Bagaimana Tuhan merubah hidup Papa. Bagaimana membuat kita bisa keliling dunia. Saya sudah lebih, kira-kira 50 negara sudah. Untuk memberitakan Injil. Saya bilang, kamu bisa keliling dunia bukan karena Papa. Karena Tuhannya Papa. Saya bilang, Papa gak tuntut apa-apa. Anak saya gede, Vincent sudah sedang ambil S2. Victor akan ambil S2. Grace akan masuk uni. Saya bilang, saya gak tuntut macam-macam. Saya gak tuntut IP-mu harus segini. Tidak. Papa minta satu, cinta Tuhan. Alkitab yang bilang, saudara, Daud, orang yang bahagia dan berhasil adalah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Itu sebabnya jangan sepelekan keluarga, saudara. Alkitab berkata, kalau itu tidak terjadi, aku terpaksa pukul bumi dengan musnah. Artinya apa? Itu kedurhakaan akan bertambah. Keluarga ini menghasilkan anak yang berantakan. Keluarga ini menghasilkan anak yang kacau. Keluarga itu menghasilkan anak yang nantinya jadi narkoba. Yang ini jadi ini. Saudara, membuat kedurhakaan bertambah. Maka pada waktu setan menuntut bencana, Tuhan tidak bisa membatalkan. Itu saudara, saya waktunya gak ada. Saya mau ceritakan sebenarnya. Ini saudara, gereja ini punya tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Maka tidak semua gereja mau nangkep hati Tuhan. Saya ngomong ini saya ngalami saudara. Tadi istri saya sudah cerita di kebaktian pertama. Umur 10 tahun papa mama saya bercerai. Saya anak paling besar. Adik saya 2. Saudara, itu bukan hal yang mudah. Papa mama bilang, ya kita cerai ya. Kita udah gak cocok sama kamu. Oke, cerai dah. Kita ke pengadilan gini-gini. Mereka berdua oke saja. Tapi buat saya melihat itu sebuah penderitaan. Saya gak mengharapkan saya lahir di keluarga di papa mama saya bercerai. Mereka kalau bertengkar sudah jauh-jauh. Nunggu kami tidur. Mereka naik mobil berdua ribut. Tapi batin saya tuh saya berasa. Jangan pikir tidak, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kelas 6 SD, umur 12. Mereka SMP kelas 1, mereka resmi bercerai, saudara.
Sebelum cerai resmi, waktu papi saya meninggalkan rumah, mami saya datang saya. Makanya tadi Bu Linda bilang, betapa saya dekat dengan ibu saya. Dari saya kecil, dia menganggap saya kayak sebagai suaminya, sudah. Jadi begitu istri saya masuk, itu seperti kayak sebuah saingan dan konflik. Ibu saya bilang, kamu pengen sekolah nggak? Saya bilang, ya pengen toh mami. Kelas 6 SD, saudara. Kalau kamu pengen sekolah, kamu harus kerja. Bayangin saudara, ini di Indonesia. Kelas 6 SD suruh kerja. Saya malam nggak bisa tidur, saudara. Saya nggak bisa tidur. Saya nggak punya Tuhan, saya nggak kenal Tuhan. Papa mama saya ditarik ke atas, nggak ada satupun yang Kristen. Saya bingung sampai pagi saya nggak tidur. Di sekolah saya ngantuk, saya dimaki-maki sama guru. Guru marah, dia nggak tahu apa yang terjadi pada hidup saya. Saya di sekolah saya nggak bisa mengikuti pelajaran, saya ngantuk, terkantuk-kantuk. Saudara, apa yang terjadi? Itu ayah saya dulu, kalau Anda pernah ke Indonesia, pernah dong berarti ya, sebagian besar. Sampai lupa saya. Pikirnya khotbah sama orang bule semua di sini. Saudara, ayah saya itu dulu pedagang mebel. Kalau Anda orang-orang orang tua di zaman seperti umur saya yang 55, saudara ingat zaman dulu itu ada bahan yang untuk melapisi, itu namanya formika. Ya, kalau Anda pernah tahu zaman dulu. Nah, itu ayah saya pergi, ada peninggalan saudara, pecahan-pecahan bekas-bekas formika untuk lemari, untuk meja dan lain sebagainya. Saya dari kecil saudara sudah mikir. Zaman saya kecil kalau saya buat penggaris, itu zaman dulu pakai kayunya, kayu sengon. Itu nggak bisa lurus saudara. Kalau garis masih ada yang, nah gitu. Itu nggak bisa lurus. Jadi saya kecil tuh ya, kelas 6 sudah punya, otak saya udah jalan saudara. Karena dipaksa. Saya buat penggaris, ukurannya sama. Saya tuh lemahnya cuma satu, nggak ada sentimeternya, 1, 2, 3. Karena itu terbuat di formika. Saya pakai lem AKE bond, saya press. Nanti besok saya jual di sekolah sudah. Kelas 6 SD saya jualan. Saya diketawain sama teman-teman, tapi saya nggak peduli. Makanya saya selalu bilang sama anak-anak, perhatikan hidup yang di sini, jangan di luar. Di luar itu percuma. Hidup apa adanya. Sudah saya jualan. Mami saya senang, ya sedang ada tambahan, masih kurang katanya. Pulang sekolah saudara, ayah ibu saya jualan es buah sama gado-gado. Saya bilang, mami jangan panggil pembantu, satu saja. Saya bilang, saya ikut jualan saudara. Saya kasih teman-teman saya yang beli, saya kasih, saya nggak malu. Kelas 6 SD, saya ngalami keadaan seperti itu. Saya mulai cari SMP yang sekolah siang. Saya datang ke sekolah, saya jualan. Gurunya bilang, oh kalau jualan harus nanti libur istirahat. Kalau jam sekolah nggak boleh. Sampai ada yang guru baik, dia kasih meja, saya ikut jualan di situ. Saya nggak pernah malu. Masa kecil saya betul-betul teriak. Lalu Lebaran, saya masuk ke desa-desa, saya jual, saya beli petasan, saya jual di depan rumah. Saya mengalami keadaan seperti itu. Sementara apa yang terjadi saudara? Ibu saya bilang sama adik saya, papi kemana? Adik saya yang paling kecil itu perempuan, yang tadi konflik dengan istri saya. Itu gak mudah saudara. Dia tanya, papi mana mami? Oh papi lagi ke Surabaya, lagi kerja. Karena waktu itu papi saya lagi buat karoseri. Zaman dulu kalau Anda tahu di Indonesia itu ada mobil namanya L300 yang zaman kuno, terus dibuat station, dibuat minibus seperti itu. Jadi tapi lama-lama nggak bisa saudara. Tapi saya lewat di depan rumah dengan istri yang lain, dengan perempuan yang lain. Jadi tetangga bilang, papimu ternyata kawin lagi, begini dan sebagainya. Adik saya kecil, dia nggak ngerti saudara. Dan itu keadaan yang sangat parah. Sampai saya SMA, saya pindah keluar kota. Saya dari Tegal, saya pindah ke Jogja. Karena saya nggak tahan melihat di kota kami. Saya lebih memilih
ayah saya meninggal dan tidak kelihatan. Sering lewat ke rumah, dia bawa dengan perempuan lain. Itu menyakitkan. Satu kali saudara, SMP. Saya pulang sekolah, jam 1 siang SMP. Terus ada debt collector di rumah. Marah-marah setengah mati. Saya bingung saudara. Mami saya bilang, kamu cepat pergi ke tempat papi. Anda tahu nggak, orang kalau bercerai tiap bulan tuh ada sebagai ayah saya tuh memberikan santunan, ngerti ya? Setiap bulan kepada anaknya beri santunan. Jadi mami saya ngomong, ini satu-satunya jalan, kamu ke tempat papi. Minta uang bulanan untuk bisa bayar utang. Karena istri saya, mama saya itu nggak biasa dagang saudara. Jadi begitu ditinggal suaminya, papi saya, dia kelabakan. Saya ikut kerja seperti itu. Dan akhirnya saya bilang, mami, saya mau makan dulu, ini jam 1 siang. Itu debt collector yang marah saudara. Tidak ada makan, kalau belum bayar tidak boleh makan. Sudah saya naik sepeda. Saya dari Tegal. Ayah saya tinggal di Selawi, 14 kilo jauh. Jam 1 siang saya belum makan, saya naik sepeda. Panas terik sudah. Itu hati saya, saya bilang hidup kok seperti ini. Sampai di Selawi, saya baru standar sepeda saya sudah. Ayah saya dari jauh dia teriak, mau apa kamu kesini? Saya itu hormat sudah. Saya nggak mau jawab teriak. Saya langsung deketin, saya maju. Saya melewati perempuan itu. Nah, saya berpikir bahwa saya datang disuruh ibu saya bertemu dengan ayah saya minta uang. Jadi saya tidak ngomong, saya tidak menyapa, saya buru-buru ketemu ayah saya. Begitu saya melewati dan tidak hormat, saya dimaki-maki. Dan ayah saya emosi saudara. Dia tempeleng saya masih kecil sampai kelas 1. Itu kena rahang, saya jatuh saudara. Tukang las, tukang kenteng itu selalu berhenti semua, berhenti. Udah tahu apa ayah saya bilang? Ditarik, tidak. Saya bangun sendiri, saya nggak nangis. Tapi saya bilang, pulang. Dan papi tidak bisa kasih duit. Kamu anak kurang ajar, tidak hormat. Saya pulang, 14 kilo lagi. Sudah bayangkan keadaan seperti itu. 79 saya nonton film Jesus of Nazareth di bioskop El Dorado di Jakarta. Saya sedang kuliah di Akademi Bahasa Asing Bahasa Inggris. Saya bertobat, saya terima Yesus. 1 tahun kemudian waktu saya pindah ke Bandung, di atas loteng saya berdoa, saya bilang, Tuhan, aku lihat banyak kesaksian zaman itu, persekutuan doa di Bandung, di mana-mana. Ada banyak dengar kesaksian, ini gedap kesaksian ini. Saya nggak ngalami saudara. Salah satu. Saya itu kena sakit mah. Kalau mahnya parah sampai keluar darah. Itu kepahitan tuh begitu saudara, mengerikan sekali. Saya kalau dengar nama papi saya, waduh, saya bencinya minta ampun. Dia pernah mau datang, saudara, saya di SMA di Jogja, saya nakalnya bukan main. Betul-betul saya nggak karuan. Dia pernah, ayah saya datang mau bunuh saya. Oh, saya nggak takut saudara. Saya betul-betul mempersiapkan segala sesuatu. Apa yang terjadi saudara? Dalam kondisi seperti itu, Tuhan berkata, ampuni Papa. Saudara, saya di atas loteng di Jalan Sumatera, saya teriak. Saya bilang, lebih baik saya tidak jadi Kristen kalau saya suruh ngampuni Papa. Engkau Tuhan yang tidak adil, seperti khotbah istri saya tadi. Engkau tidak adil, dia menyakiti saya suruh ngampuni. Saudara, tapi Tuhan ini luar biasa. Saya zaman itu ada hamba-hamba Tuhan dari luar negeri begitu banyak ke Bandung. Setiap ada doa, siapa yang sakit? Tapi Tuhan ngomong, ada yang sakit mah sampai berdarah. Wah, saya maju. Gak sembuh, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya gak beres. Dan Tuhan berkata, ampuni. Saya berot, saya teriak, saya bilang, lebih baik saya lepaskan kekristenan. Tapi Tuhan luar biasa.
Begitu saya cooling down, Tuhan tuh bicara, aku tahu Nan, kamu gak sanggup mengampuni Papa. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, aku akan terus seperti ini dan hancur hidupmu. Saya bilang, Tuhan gimana caranya? Tuhan berkata, aku tahu engkau tidak mampu. Tapi yang aku tanya kepadamu, mau atau tidak mau? Oh, saya baru ngerti, saudara. Saya bilang, saya mau tapi saya gak mampu. Terus Tuhan mulai ngajar saya memperkataan, ucapkan di mulut, aku mau mengampuni papi. Dalam nama Yesus, aku mau. Saya ngomong dengan tawar, saudara. Karena saya benci. Saya orangnya gak bisa membohongi diri. Saya gak suka ya saya tunjukin gak suka. Tuhan ngomong lagi, ampuni papi. Aku ampuni papi. Saya ngomongnya tawar. Lagi, ampuni, saya ampuni papi. Kesekian kali, saudara. Ini yang dikatakan iman timbul dari pendengaran. Pada waktu saya mengucapkan, itu diproses oleh Tuhan menjadi iman. Saya memperkatakan, makanya deklarasi itu jangan main-main, saudara. Memperkatakan itu luar biasa. Saya ngomong, masuk diproses ngomong, tiba-tiba itu seperti ada air dari atas, saudara, masuk ke kepala saya. Saya nangis sejadi-jadinya. 5 tahun saya tidak pernah ketemu ayah saya. Malam itu saya bisa pengen ketemu. Saudara, zaman itu tahun 80. Belum seperti sekarang. Saya pakai surat. Saya tulis surat. Saya minta maaf untuk kesalahan saya. Saya minta maaf buat istrinya. Saya ngomong saya pengen ketemu kedua adik saya. Adik tiri saya. Surat saya gak dibalas. Satu kali dari Bandung saya ke Tegal. Saya di depan rumah. Kalau rumah saya rumah pertokoan. Di depan. Tahu ada mobil lewat. Dia lihat saya, saudara. Dia tahu ini anak kandung, anak yang paling besar, yang dulu sering dibanggakan. Tapi saya juga tahu tuh papi saya, tapi seperti orang lain. Dia ketemu, dia panggil saya, sini. Saya masuk di mobil, kami diam, saudara. Gak bicara sama sekali. Saya ngucap sedikit, dia cuma mengangguk. Saya ngucap sedikit, mengangguk. Dan saya pikir ini, saya berpikir negatif. Dia akan, ayah saya marah kepada saya. Saudara, apa yang terjadi? Satu kali mobil itu berhenti. Dari Tegal ke arah Semarang, berhenti di tengah-tengah di pinggir jalan. Saya baru pertama kali melihat sebuah peristiwa. Ayah saya dibuka kacamatanya. Belum pernah saya melihat dia nangis. Dia nangis, saya pikir dia nangis, dia pukul, saudara. Bukan mukul saya loh, mukul dirinya. Saya pegang, saya peluk. Saya bilang, apapun, papi tetap papiku. Saya bilang, papi tetap yang terbaik. Saya bilang, kenapa kamu bisa ngampuni? Papi membuat kamu susah. Saya bilang, tidak. Aku pun tidak mau. Saya bilang, aku tidak sanggup papi. Saya suruh ngampuni papi, tidak sanggup. Tapi Yesus yang membuat aku sanggup. Saudara, apa yang terjadi? Saya pulang ke rumah itu hari Senin. Saya orangnya kan kayak gitu. Kalau saya seneng, saya kelihatan. Gak seneng, gak kelihatan. Saya sampai rumah saya loncat-loncat, saudara. Saya bilang, Mami, saya mau ketemu papi nanti Rebo, mau ke sana. Saya gak sadar, saudara. Kalau ibu saya, mami saya tuh lebih benci dari saya. Dia bilang, kamu boleh ke tempat papi, tapi tolong tunggu mami mati ya. Aduh, saya gak bisa jawab, saudara. Saya masuk kamar, saya berlutut. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau bisa menyembuhkan hatiku, engkau juga sembuhkan ibuku. Saudara, sekian waktu, kira-kira sebulan 2 bulan, saya terkejut. Ibu saya bilang, kamu gak ke tempat papi? Saya gak berani jawab. Dia ngomong, ini mami serius. Tapi kita ajak papi datang makan siang. Mami buatkan makanan ini kesukaan papi, dia bilang gitu. Saya kaget ngomong kesukaan papi. Wah, ini ajaib, saudara. Berarti betul-betul mami saya punya kerinduan ingin ketemu. Dia sampai masak masakan yang kesukaan papi saya. Tapi dia bilang, tapi tolong ya, papi jangan ajak anaknya, jangan ajak istrinya. Mami belum sanggup. Saya bilang, Tuhan, aku tahulah orang step by step, saudara. Saya ke Selawi, saya bilang ke papi saya, papi, mami gini-gini, siapin masakan. Itu ayah saya sedikit pun gak percaya. Dia bilang, gak mungkin. Saya bilang, bener papi, bener.
Tetap gak mau. Saya pulang dengan kecewa. Saya pergi pakai kendaraan umum, saudara. Saya sampai di rumah, ayah saya pakai L300 itu, dia berhenti di belakang saya. Loh, datang, saya senang. Tapi begitu saya perhatikan, dia bawa kedua anaknya. Ini masalah serius. Saya mau ke sana memberitahu supaya anaknya jangan turun. Tapi ibu saya sudah keluar dari pintu, sudah. Saya cuma ngucap satu, I will be done. Saya nggak bisa ngomong, saya diam. Saya berpikir ini keributan besar, keributan besar. Setan mulai membisiki keributan besar, keributan besar. Ibu saya datang pada waktu anaknya kedua turun. Digandeng, ditanya, namamu siapa? Ini, namamu siapa? Ini. Ayo makan sama tante. Saya lihat itu, saudara, saya terkejut. Pada waktu kamu masuk di meja makan, mami saya bilang, ayo Petrus, kamu doa. Saya gak bisa doa, saudara. Itu yang namanya kerajaan Tuhan datang di atas muka bumi. Saya gak bisa doa, saya nangis. Tahu-tahu papi saya datang berlutut di depan kaki mami saya. Dia bilang, saya minta maaf. Dan mereka berpelukan. Dan hari itu keajaiban terjadi. Saudara, sejak itu hidup saya naik dan tidak pernah turun. Saya keluarga, saya mengalami konflik, tapi jaminan itu ada. Dan terus sampai hari ini. Kami tidak pernah stuck. Kami terus naik dan tidak pernah turun. Keajaiban demi keajaiban. Kasih demi kasih. Di mana-mana saya saksikan ini, saudara. Di Belanda. Itu RMS, ketua RMS yang paling benci kepada Indonesia. Kami buat KKR untuk seluruh Belanda. Sampai saya dapat surat pribadi dari Billy Graham. Dia bilang, saya berterima kasih kamu anak muda berani membuat KKR besar-besaran di Belanda. Saya khotbah tentang kasih. Saya ajak teman saya Chris Manusama, namanya sama-sama Manusama. Dia kesaksian, itu orang ketua RMS datang, dia bertobat. Saya bilang, aku benci Indonesia. Tapi hari ini aku mau mengampuni. Saudara, pengampunan itu membuat berkat terbuka. Pengampunan membuat keajaiban terjadi. Sungguh, saudara, hidup saya terus naik dan tidak pernah turun. Kami mengalami keajaiban demi keajaiban. Sebelum saya tinggalkan kota ini, saya ingin berdoa buat saudara.